Mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu besar, khususnya keluarga besar Nubi Tokare, menyatakan pujian dan dendang syukurnya, sebab Engkau tiada pernah meninggalkan mereka setelah setahun kepergian ayah, suami, kakak atau opa tercinta, Bapak Pendeta MC Nubi. Di sini ya Tuhan, kaum keluarga bersama kami semua hendak mendengarkan firman-Mu untuk melihat kebaikan Tuhan yang besar itu, sehingga jalan iman kami tetap, pengharapan kami jelas. Berfirmanlah Tuhan, kami yang telah hadir ini sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan judul, Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita? Sudah sarapan? Kebetulan tadi waktu saya ke sini, ada toa dari musola yang kami lewati lagi menggalang dana di pinggir jalan, dan di toa itu mengatakan begini, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah hari ini dengan sarapan, jangan cuma dengan harapan. Begitu tadi katanya ya. Saya langsung buru-buru, saya bilang belum waktunya kita singgah sarapan dulu ya. Karena kalau tidak sarapan nanti akan bermasalah. Saya mengucapkan salam sejahtera buat kita semua, terutama kepada Oma Nubi yang biasa disapa di kalangan masyarakat Poso, Mama Rina. Ibu bernama lengkap Ibu Elizabeth Tokare, Ibu Elizabeth Nubi Tokare.
Saya juga ingin menyapa anak-anak, ada Ibu Rina, ada Ibu Dona dari Australia, lalu ada Hani bersama dengan keluarga semua. Tetapi saya juga ingin menyapa ada adik dari almarhum, yaitu Oma Tin. Oma Tin ini datang dari Maluku, dari Sulawesi Selatan, bersama 2 orang anaknya. Anak yang kedua yaitu Ibu Lis, dan anak yang terakhir Pak Maldin, ada di sebelah kanan saya. Itu anak-anak dari Oma Tin yang boleh datang. Dan saya juga kira ada Pak Calvin Bow, ada Ibu juga, baru ketemu ya. Pak Calvin sering ketemu, tapi dengan Ibu kayaknya baru sekali ini ya. Ada Pak Peter Daso, ada orang-orang tua kita ya, dari Poso ada Oma Penyami, ada Bapak-Bapak Pendeta ya. Mungkin kita bertanya, mengapa kita melaksanakan ibadah di tempat ini? Itu ada sejarahnya, bukan cuma sekedar pinjam tempat, tapi ada sejarahnya karena almarhum ikut merintis gereja GPIB Pasar Minggu ini. Dan ketika memulaikan ibadah di sini, Pak Pendeta Pingak itu disandra. Ya, ada Opah Pendeta ya, hadir bersama-sama dengan kita, nanti akan mempersembahkan pujian, itu disandra waktu itu ya. Lalu kemudian mereka beribadah di Ragunan juga sempat dijagai ketat ya. Saya dengar ada penjagaan ketat waktu Pak Sapulete, Pendeta Sapulete dulu memimpin. Jadi Opa ikut merintis gereja ini, GPIB Martin Luther, bahkan juga Gepil, termasuk GKST ya. GKST Gloria Jakarta yang lalu kemudian melahirkan satu jemaat lagi di Pondokopi, yaitu GKST Haleluya. Jadi puji Tuhan, saya sangat berterima kasih dipercaya untuk memimpin ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Saya sudah membaca buku yang ditulis oleh Opa, oleh almarhum, dan menarik sekali. Intinya dalam segala hal yang dia jalani, maka ada pengakuan. Buku itu belum selesai. Kata akhirnya masih kosong, tapi ada satu kalimat yang mungkin akan dikembangkan. Untuk apa aku ada di dunia ini? Jadi menarik sekali ya, saya membaca itu kayak menerawang ke masa lalu dengan sejarah yang ada, menyangkut GKST, menyangkut STT Intim, menyangkut juga beberapa hal terkait dengan EPGI, waktu itu DGI, dan bahkan beberapa pengalaman yang dilakukan di luar negeri. Saudara-saudara, sapaannya menarik. Dalam hal ini adalah pengantar yang tadi sebagian dibacakan oleh Ibu Rina, anak yang pertama. Dia menyampaikan sebuah gambaran kehidupan yang menurut saya unik sekali. Memang banyak suka duka, tapi keluarga adalah sebuah keindahan baginya. Karena itu dia menyapa dengan manis sekali keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan itu membuat saya terkagum. Saya kira saya akan menguraikan khotbah ini juga dalam term yang ada. Dengan judul bukunya, Perjalanan yang Disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu pernah membaca buku yang ditulis oleh David Seng, judulnya Global Gods, atau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ilah-ilah Global. Saudara-saudara, Pak David Seng pernah berkunjung ke Kalkuta bersama dengan Peter Kusmik. Peter Kusmik adalah seorang Polandia. Mereka berkunjung ke panti asuhan Bunda Teresa, Kalkuta. Kita tahu bahwa Bunda Teresa juga adalah seorang Polandia. Nah, yang digambarkan dalam buku itu adalah mereka melihat bagaimana Bunda Teresa dengan ordo cinta kasihnya merawat bayi-bayi yang sekarat. Jadi karena kondisi kemiskinan, termasuk juga karena penyakit, kita tahu bahwa Bunda Teresa itu melayani para pasien kusta atau warga masyarakat yang terpapar kusta tanpa sungkan. Dia melayani dengan penuh keberanian. Saya pernah pergi melayani suatu kelompok masyarakat di suatu daerah yang berpenyakit kusta, tapi yang saya layani waktu itu sudah sembuh. Tanpa saya kira, saya menuju ke sebuah rumah dan di situ ada seorang ibu
masih penuh dengan kusta, diperban. Lalu dia menyodorkan tangannya karena keluarganya memperkenalkan ini Pak Pendeta, menyodorkan tangannya, dan dalam hitungan detik saya harus mengambil keputusan, salam tidak, saya salam. Ya, itu kayak menggenggam tangan orang yang berlumpur, saudara-saudara. Jadi saya ngobrol tapi pikiran saya di sini, ya, di tangan saya. Lalu saudara-saudara saya pulang. Ketika saya sudah melewati beberapa rumah, dari rumah yang saya kunjungi, saya langsung lari, ya. Saya ke gereja, saya cuci tangan bersih-bersih, ya. Sesudah itu saya ketemu dengan Pendeta Ferdinand yang melayani mereka di situ. Saya tanya, Pak, kira-kira kalau saya bersentuhan dengan orang yang berpenyakit kusta, saya akan tertular? Ya tergantung imun Bapak. Kalau Bapak sehat, tidak, ya kan? Saya bilang saya sehat, ya. Menghibur diri. Tapi saya beranikan tanya, Pak, kalau misalnya tertular kira-kira berapa jangka waktu lamanya? Oh, inkubasinya 30 tahun. Oh, puji Tuhan kalau 30 tahun, ya. Waktu itu saya 30 tahun waktu pelayanan di situ. Kalau 30 tahun kemudian saya sudah oma opa, ya, nggak apa-apalah. Kalau saya baru tertular sudah oma opa. Tapi saya berdoa supaya tidak tertular. Saudara-saudara, Bunda Teresa melayani mereka yang terpapar kusta, tetapi dia pada waktu itu yang disaksikan oleh David Seng dan Bapak Peter Kusmik, mereka menolong bayi-bayi yang terlantar. Jadi para ibu-ibu yang sekarat, melahirkan lalu kemudian mereka karena kemiskinan, karena penyakit dan juga karena kusta, lalu membiarkan anak-anaknya di pinggir jalan. Itulah yang dipungut mereka setiap malam, lalu merawatnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada tahun 1979, Bunda Teresa mendapatkan Nobel Perdamaian. Dan seorang wartawan bertanya begini kepadanya, Madam, Bunda, mengapa Anda mau melakukan ini? Mengapa Anda mau melakukan ini? Dan apa jawabnya? Because Jesus loved me. Karena Yesus mengasihiku. Saudara, kalau kita melakukan pelayanan Tuhan tanpa sebuah pengakuan, because Jesus loved me, semua pelayananmu akan berakhir dengan sia-sia, hambar, tanpa rasa. Tapi kalau ada pengakuan, Kristus mengasihiku, maka kita akan melahirkan karya-karya yang hebat, sekalipun dalam kedukaan. Sebab kedukaan itu, dia memporak-porandakan sukma dan membelah jiwa. Karena ada yang hilang, yang selama ini bersama-sama dengan kita. Tapi puji syukur, keluarga menaikkan pujian mereka, rasa terima kasih mereka kepada Tuhan, bahwa meskipun sudah 1 tahun, kasih Allah tetap beserta dengan mereka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kekuatan kasih, kita tidak akan mampu untuk melewati situasi-situasi berat. Alkitab menceritakan banyak kondisi-kondisi berat yang dialami oleh utusan-utusan Tuhan, menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkarya dan melahirkan karya-karya terbaik. Kami pendeta ini tidak boleh berhenti. Ya, makanya saya suka mengkritik pendeta yang terjun ke dunia politik. Kita sudah ditebiskan hanya untuk melayani. Cukup itu saja. Kalau mau politik, tunggu pensiun. Kita dilantik dengan sebuah sumpah ikrar sampai mati hanya untuk melayani. Dan siap ditempatkan dimanapun. Tidak lebih dari itu. Mengapa harus merambah ke dunia lain? Kurang duitkah? Kurang pendapatankah? Kita tidak dijamin oleh gaji dari kas jemaat. Kita tidak dijamin oleh sumber-sumber seperti itu. Kita dijamin oleh Tuhan. Karena seringkali kita terlena dengan gaji-gaji. Mungkin perlu suatu waktu gereja membuat keputusan, mungkin tahun sekian gak usah dikasih gaji pendeta dulu, ya, untuk melihat apakah mereka masih mau pergi melayani tanpa ada bayangan mendapatkan sesuatu dari gereja. Kayaknya perlu, ya, ini usulan saya ya, kayaknya perlu, karena itu penting sekali ya untuk menetralisir begitu banyak keinginan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih itulah Paulus dengan kokoh kuat melayani. Pembacaan yang baru saja dibacakan tadi mau menekankan 2 pokok. Yang pertama,
tentang Paulus dengan kiprah pelayanannya yang menurut saya beyond spirit, melampaui spirit, beyond human spirit, melampaui spirit kemanusiaan. Karena itu dia menerjang setiap tantangan, melewati setiap badai, tanpa pernah berkata, Tuhan saya capek. Elia atau Elisa pernah berkata, Tuhan saya capek. Saya dikejar-kejar oleh Ratu Isabel, bahkan mau dibunuh oleh Raja Ahab. Tetapi Tuhan, kalau boleh, saya cukup sampai di sini. Biarlah aku mati saja. Tapi apa kata Tuhan? Bangunlah Elia. Waktu Elisa juga begitu, bangunlah. Perjalanan masih panjang. Lihat di situ, tersedia makananmu. Tidak ada kata berhenti bagi kita untuk melayani. Mau terancam apapun dan lain-lain sebagainya. Dan itu Paulus. Pokok yang kedua yang ditekankan di sini adalah bagaimana Paulus mengkader Timotius. Supaya dalam pelayanan gerejanya ada seorang pemimpin muda. Sekarang di Indonesia kita lagi banyak dibuat rame oleh gonjang-ganjing politik ya. Seorang pemimpin kita mengkaderkan generasi muda yang adalah familinya sendiri ya. Dan banyak orang ribut. Nggak usah ribut ya. Nggak usah ribut Bapak Ibu, ya kan? Dulu saya berpikir Pak Jokowi dari kiprahnya yang manis ya, menurut saya sangat manis dan tidak ada orang yang bisa seperti dia. Wali Kota Solo, Gubernur DKI langsung naik ke RI 1. Lintasan itu tidak ada yang bisa ikutin. Menurut saya tidak akan ada yang bisa mengikuti. Sebab Pak Jokowi itu punya self confidence-nya yang tinggi sekali. Ketika dia mau melakukan pertarungan, kontestasi, wali kota, gubernur, dan DKI. Saya masih ingat ya, selalu dia bilang, kalau saya nggak memprediksi menang, mengapa saya harus ikut? Jadi dia punya keyakinan tinggi sekali. Dan saya menduga Gibran akan seperti itu, mungkin dia yang akan mengikuti. Dari Solo, DKI, lalu ke RI 1. Ternyata potong kompas ya, dari Solo langsung mau ke RI 1, nggak tahu kalau jadi atau tidak ya, nggak usah ribut ya, nggak usah ribut. Lihat aja, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Sebab persoalan politik di Indonesia ini sekarang cuma 3 orang yang tahu, 3 pihak yang tahu. Yang pertama Pak Jokowi, KPU dan Tuhan. Ya, jadi kita mau menduga-duga bagaimanapun kita tidak akan sampai karena mereka yang ada di dalam. Oke, kok jadi politik ya? Karena bicara soal pengkaderan generasi muda. Saudara-saudara, yang pertama kepada Timotius dia menyampaikan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, dan seterusnya siaplah menderita. Karena itu Paulus menekankan beberapa hal yang harus dimiliki oleh Paulus. Yang pertama, sebuah integritas hidup terkait dengan posisi dia sebagai pemberita Injil, sebagai pengajar, dan sebagai pemimpin muda. Sebagai pemimpin muda, Timotius didera oleh banyak sekali hal. Banyak juga amarah, banyak juga ancaman. Tetapi Paulus terus mengingatkan dia bahwa layanilah Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya kira beberapa aspek ini sesuatu yang perlu diaktualkan sekarang dalam kaitan dengan pelayanan-pelayanan kita. Banyak orang lalu kemudian merasa loyo karena apa yang dia hadapi tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti apa yang ada dalam benaknya. Tetapi kita melihat bagaimana Timotius mendengar apa yang diajarkan oleh seniornya, oleh gurunya. Pokok yang kedua adalah bagaimana prinsip Paulus menjadi seorang yang betul-betul mempertaruhkan hidupnya dalam kerangka pelayanan Allah, demi kerajaan Allah. Jadi bahkan sampai dia mengatakan, sudah sedemikian jauh aku melayani, aku hampir tiba di batas finish. Tapi aku ingin memenangkan pertandingan iman itu. Suatu keyakinan yang benar-benar terpusat kepada keyakinan bahwa Kristus adalah penolongnya. Saya hanya ingin mengatakan kepada diri saya, tidak sedang mengajari Bapak Ibu karena banyak yang sudah senior, bahwa biarlah saya melayani seperti Paulus. Mendengarkan ajarannya kepada Timotius dan terutama mengambil prinsipnya. Sehingga di kemudian hari, perjalanan kita akan berakhir sebagai sebuah lembaran sejarah seperti buku ini.
perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya baca buku itu, beliau menempuh pendidikan di STT Intim. Ada teman-teman dari STT Intim, mungkin yang senior barangkali masih mengingat beliau. Dia masuk sebagai angkatan tahun 1954. Jadi beliau menempuh studi tahun 1954 sampai 1959. Dan mereka datang dari GKST 3 orang, yaitu beliau sendiri, yang kedua adalah Bapak Yuda Melaha, Melaha, itu Opa Pendeta yang sudah almarhum menjadi Ketua Sinode GKST. Yang berikutnya adalah Paul Sepatondu. Saya sendiri baru membaca nama itu dan saya kira saya akan mencoba melacak Bapak Paul Sepatondu ini siapa. Yang saya kenal adalah Bapak Melaha, dan yang berikut yang kemudian dicatat oleh almarhum ialah Ibu Agustina Lumentut. Sepertinya dia menjadi mahasiswi yang satu-satunya di angkatan mereka. Karena ketika dia menjadwal, menulis nama-nama utusan, jadi ada 17 satu angkatan mereka. Jadi ke-17 itu kalau saya mengutip dari buku beliau adalah GPIB 2 orang, GMIBEM Bola Mongondo 1 orang, GKST 3 orang tambah 1 perempuan. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa harus ditulis 3 orang tambah 1 perempuan? Kenapa tidak 4 orang? Rupanya pada waktu itu langka sekali seorang perempuan menjadi pendeta. Waktu itu ya, makanya ditulis 3 orang dari GKST tambah 1 perempuan. Ya, jadi 4 orang. Lalu berikutnya GEPSULTRA 2 orang, GEMIH 1 orang, GBKP 2 orang, GKP 1 orang. Jadi 17 orang. Mereka satu angkatan 1954. Ibu Agustina saya kenal, Pak Melaha saya kenal, tapi Pak Paul Sepatondu saya tidak kenal. Dan tugas saya akan mencari tahu, karena mereka inilah orang-orang penting pada waktu itu. Nah, hanya untuk informasi saja bagi teman-teman yang dari STT Intim, pada waktu itu rektor yang memimpin mereka adalah Dr. I.N. Clark. Lalu kemudian Dr. N. Clark ditarik ke STT Jakarta, dia digantikan oleh Ibu Doktoranda Manuputi Manusama, ya, yang pengarang lagu himne STT Intim Pak Manuputi barangkali ya, yang nanti akan dinyanyikan oleh teman-teman dari STT Intim. Jadi saudara-saudara, setelah beliau kemudian selesai, maka beliau menjadi pendeta dan ditugaskan di Mangkutanah tahun 62. Kita tahu, sejarah mencatat bahwa tahun 1959 terjadi pembumihangusan gereja-gereja dan orang Kristen di Sulawesi Selatan, termasuk di Luwu Timur. Dan saat itu, almarhum harus masuk untuk melayani, dan itu bukan persoalan gampang. Namun ada satu hal yang menarik dari beliau, yang saya kutip ya, itu ketika dia masih studi, seorang dosen Belanda, Duy Verman, itu mengatakan begini, jika Anda menjadi pendeta, jika Anda di desa, jadilah seorang petani. Jika Anda di kota, belajarlah terus untuk menyesuaikan diri. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi, saudara-saudara, ada banyak hal yang saya catat dari beliau, tetapi pada akhirnya semua hal yang dijalani ditutup dengan satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi halaman penutup, tapi beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Untuk apakah aku ada di dunia ini? Untuk apakah aku ada di dunia ini? Keluarga akan meneruskan lembaran akhir itu. Kita sebagai sejawat pendeta pelayan akan meneruskan lembaran itu dengan pertanyaan besar tadi. Untuk apakah aku melayani? Saudara-saudara, tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan untuk melayani, karena semua perjalanan kita pada akhirnya harus dibingkai dengan judul
buku almarhum. Perjalanan kita adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang barangkali merasa kuat, merasa mungkin dia lebih established begitu karena banyak hal ya, karena banyak yang mendukung dia. Tapi saya mau menyampaikan sebagai pesan daripada firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dikala kita merasa nyaman, janganlah kita lupa bahwa semua itu hanya fana saja. Tetapi dikala kita dalam keadaan berat, jangan kemudian takut. Yesaya yang dikutip tadi, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah kamu bimbang, sebab aku adalah Allahmu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena banyak orang yang terlalu bergantung dengan kondisinya. Karena persoalan sekarang begini, banyak kekisruhan terjadi di jemaat karena kenyamanan. Sudah lama di kota, dipindah ke daerah, tidak siap. Di daerah kami banyak yang begitu. Bahkan banyak yang minta-minta tempat. Sampai kemarin di Kawata, ada peneguhan pendeta-pendeta baru, saya memberi sambutan, saya bilang, jangan sekali-kali meminta tempat. Jangan. Karena pada waktu dulu saya memulaikan vikariat, ayah saya bilang begini, pergilah. Saya kenal baik Ibu Agustina Lumentut sebagai ketua umum GKST. Saya bilang, Papa, kalau begitu caranya, lebih baik saya tidak usah jadi pendeta. Karena pikiranku dalam benak saya, pendeta itu siap ditempatkan di mana saja. Makanya sampai hari ini, saya tidak pernah melakukan pendekatan. Dan saya jauh lebih bebas. Dan ternyata dalam alur yang konsisten seperti itu, Tuhan mengembangkan kita luar biasa. Saya menekankan kepada para pendeta muda, jangan sekali-kali minta tempat. Ikutilah jalan Tuhan. Telusurilah permainan Tuhan. Maka di sana kita akan melihat keajaiban. Sekali kenyamanan kita pertahankan, maka dia akan lepas sekali waktu dan kita akan goyah. Seorang bernama Petrus, dia sakit, lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Lama dia berdoa, akhirnya Tuhan menjumpai dia dalam mimpi dan mengatakan, Petrus, di halaman rumahmu ada tanaman, ambillah daunnya, rebuslah dan minumlah, itu akan menjadi obatmu. Pagi-pagi dia bangun, dia mengambil daun itu, lalu kemudian dia merebusnya, dia minum, puji Tuhan, dia sehat. Dan kalau dia sakit, itulah dia minum. Tetapi bertahun-tahun kemudian, tidak lagi seperti itu. Daun itu tidak manjur lagi. Waktu dia sakit, dia minum tidak sembuh. Karenanya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa daun yang kau berikan waktu lalu tidak menyembuhkanku lagi saat ini? Lalu Tuhan datang dalam mimpi dan mengatakan, Petrus, daun itu kuberikan untuk mendukungmu. Tetapi engkau terlalu terikat kepada daun, bukan kepadaku lagi. Maka ku ambil kembali darimu. Jangan bertahan dalam kenyamanan, karena waktunya nanti Tuhan akan ambil. Teruslah melayani, suka duka Tuhan akan bekerja dengan kita. Tuhan memberkati. Amin.